Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Aji pimpin dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, baiklah kita akan mulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri bakteri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peranan bakteri. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak pasti sudah pernah memakan keju, minum yogurt ataupun Yakult ya kan? Sudah. Nah, dalam pembuatan tiga makanan ini dan minuman ini itu dibuat dengan bantuan bakteri. Nah, anak-anak juga pasti pernah mengalami sakit perut atau sakit tenggorokan ya kan? Iya, Bu. Nah, sakit tenggorokan dan sakit perut ini juga bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, setelah kita melihat dari contoh-contoh tadi, kita dapat membagi bakteri itu ada dua peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Yang pertama itu peran menguntungkan dalam bidang pertanian. Itu ada contohnya seperti Rhizobium leguminosarum, Acetobacter coracoum, Clostridium bacterianum, Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Yang kelima ada Bacillus thuringiensis. Bakteri-bakteri ini berfungsi untuk menambah kesuburan tanah dan mengikat nitrogen di alam bebas dan dengan mengubahnya menjadi senyawa sederhana yang mudah diserap oleh tumbuhan. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan kepada Dita. Di sini saya belum mengerti, belum paham yang untuk peran dari bakteri Bacillus thuringiensis itu apa, Bu? Nah, peran dari bakteri Bacillus thuringiensis ini itu mendapat membunuh hama tanaman. Kedua itu dalam bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini ada tiga yang saya jelaskan, yaitu yang pertama menghasilkan kloromisin, yang kedua menghasilkan gramicidin, dan yang ketiga menghasilkan streptomycin. Ada yang bisa menyebutkan bakteri apa yang menghasilkan kloromisin? Saya, Bu. Oke, silakan Aji. Yang menghasilkan itu bakteri Streptomyces venezuelae. Betul sekali. Bakteri yang menghasilkan kloromisin ini yaitu Streptococcus venezuelae. Yang kedua menghasilkan gramicidin, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Roni. Bacillus gracie. Terima kasih kepada Roni. Bakteri yang menghasilkan gramicidin yaitu Bacillus brevis. Oh, berarti. Agak salah sedikit ya. Dan yang ketiga yang menghasilkan streptomycin, ada yang bisa menyebutkan bakterinya? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Devi. Yang menghasilkan streptomycin yaitu bakteri Streptomyces griseus, Bu. Betul sekali. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengerti contoh-contoh dari bakteri yang menghasilkan dalam bidang kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu bidang produk pada bidang produk makanan dan minuman. Yang pertama itu contoh bakterinya ada Streptococcus lactis, Streptococcus ceremosis, dan Lactobacillus casei. Nah, bakteri ini, Streptococcus lactis ini memproduksi makanan keju, dan Streptococcus cremis ini memproduksi makanan seperti mentega. Dan yang ini dalam Lactobacillus casei ini membantu dalam pembuatan keju. Peranan bakteri yang menguntungkan, yang keempat yaitu dalam bidang biologi. Contohnya ada Acetobacter sp, Propionibacterium, dan Clostridium botricum. Acetobacter sp ini menghasilkan asam cuka dan asam asetat. Propionibacterium ini menghasilkan asam propionat, dan Clostridium botricum ini menghasilkan asam butirat. Nah, yang kelima yaitu ada pemisah logam berat. Contohnya yaitu Thiobacillus peroxidan dan Thiobacillus oxidan. Nah, yang kedua bakteri ini berfungsi untuk memisahkan logam dan tembaga dari biji. Nah, ada yang keenam yaitu penghasil energi biogas. Contohnya itu Methanobactericum. Ini bakteri Methanobactericum ini berfungsi untuk menghasilkan gas metana yaitu secara aerob dengan fermentasi atau fermentasi kotoran ternak. Kita sudah mempelajari tentang peranan bakteri yang menguntungkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang peranan bakteri yang merugikan. Yang pertama yang merugikan pada
dapat menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu penyakit tifus itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Kedua, penyakit meningitis disebabkan oleh Neisseria meningitidis. Ketiga, kencing manis disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Yang keempat, penyakit kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Dan yang kelima, penyakit tuberkulosis disebabkan oleh penyakit Mycobacterium tuberculosis. Dan yang kedua, penyakit pada tumbuhan. Yang pertama ada itu Ralstonia solanum cearum, itu menyebabkan penyakit pada tanaman tomat. Yang kedua pada Carotophora, itu menyebabkan penyakit busuk-busuk pada tanaman anggrek. Dan yang ketiga yaitu Xanthomonas oryzae, itu menyebabkan penyakit hawar pada padi. Dan ada yang ketiga yaitu penyakit pada hewan. Yang pertama contoh bakterinya adalah Brucella abortus, itu menyebabkan penyakit keguguran yang menular pada sapi. Dan yang kedua yaitu Bacillus anthrax, itu menyebabkan penyakit antraks pada hewan. Nah, peran bakteri yang merugikan yang keempat yaitu merusak kualitas makanan dan minuman. Contoh bakterinya itu Clostridium botulinum dan Leuconostoc mesenteroides. Yang kelima, penyebab hujan asam dan rusaknya ozon. Contoh bakterinya itu yang pertama ada Pseudomonas aeruginosa dan Pseudomonas testuggeri. Nah, dari materi bakteri yang merugikan ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan kepada Dita. Jadi Bu, saya di sini ingin menanyakan dua bakteri yang ingin disebutkan tadi, ada Clostridium dan Leuconostoc. Kenapa digolongkan menjadi dapat merusak kualitas makanan dan minuman? Terima kasih pertanyaan kepada Dita. Bakteri Clostridium botulinum ini dapat merusak kualitas makanan karena dia menghasilkan racun butolinin pada makanan kalengan. Sedangkan Leuconostoc mesenteroides ini dapat merusak kualitas makanan karena dia bisa membuat makanan itu menjadi berlendir sehingga makanan itu menjadi rusak. Bagaimana kepada Dita? Paham Bu, terima kasih Bu. Makasih. Baiklah, kita sudah mempelajari materi peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Sekarang anak-anak semua sudah paham? Paham. Nah, sekarang kita akan melakukan sebentar diskusi supaya anak-anak lebih paham lagi. Di lembar itu ada soal, kalian isi. Nanti setelah selesai kalian boleh presentasikan ke depan satu kelompok satu orang. Baiklah anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah Bu. Baiklah, kepada kelompok satu saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Aji Bu. Baik, kepada Aji saya persilakan. Baiklah, hasil dari diskusi kelompok 1 yaitu peran bakteri yang menguntungkan. Yang pertama adalah di bidang pertanian. Contohnya adalah Clostridium pasterianum yang biasanya bersimbiosis dengan kacang-kacangan dan kolang-kolangan. Lalu yang kedua ada di bidang kesehatan, contohnya Streptomyces griseus yang menghasilkan streptomycin. Lalu ada di bidang produk makanan dan minuman, contohnya Lactobacillus casei berperan dalam proses pembuatan keju dan minuman nata de coco. Lalu di bidang biologi, contohnya adalah Clostridium botricum yang dapat menghasilkan asam butirat. Terima kasih kepada Aji yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Bu. Kepada Rita saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, yaitu peranan bakteri yang merugikan. Jadi ada yang menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya pada Salmonella typhosa, penyebab tifus. Kemudian pada penyakit pada tanaman dan hewan, contoh pada tanaman ada Ralstonia
kasih kepada Dita. Terima kasih kepada anak-anak semua sudah mengerti pelajaran hari ini. Semua diskusi yang sudah kalian sampaikan itu benar jawabannya. Ada bakteri memiliki dua peranan, yaitu peranan yang menguntungkan dan yang merugikan. Peranan yang menguntungkan itu juga bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan peranan yang merugikan juga demikian. Baiklah anak-anak, materi peranan bakteri menguntungkan dan merugikan sudah kita pelajari, dan Ibu akan memberikan kesimpulannya sedikit, yaitu tentang bakteri yang menguntungkan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di bidang pertanian, di bidang kesehatan, bidang biologi, bidang produk makanan dan minuman. Dan yang bakteri yang merugikan bisa menyebabkan penyakit pada manusia, penyakit pada tanaman dan hewan yang merusak kualitas makanan dan minuman, juga yang menyebabkan hujan asam dan rusaknya ozon. Sekian materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang ciri-ciri protista. Saya harap anak-anak semua mempelajari, membaca ciri-ciri protista dari buku atau sumber-sumber yang lain, supaya nanti kita masuk kelas lagi saya bisa bertanya sedikit sama kalian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Siang.